Selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada saat pagi hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk segenap kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan untuk berkata, Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup, semua kemuliaan dan keagungan. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
saja katakan. Ku selalu Yes, Jesus. pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, karena Engkau Allah kami yang layak untuk terima segala pujian kami. Pagi ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus sungguh amat baik buat kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Dan kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Yang di dalam satu nama, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Kita percaya anugerah dan berkat Tuhan selalu ada buat kita, amin. Karena kita umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau melompat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita bertepuk tangan, Tuhan sungguh sangat baik. Haleluya. Kasih setiamu yes, nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama, tunjuk diri sendiri. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
sama-sama tepuk tangan. Yes. Kita katakan sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Sekali lagi katakan. Aku diberkati, oh, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Kita diberkati Tuhan dan membuat kita menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Umat pemenang, saya mau dengar tepuk tangannya. Haleluya. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Angkatkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Yes. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Angkatkan segala beban, sorakan haleluya. Sama-sama katakan, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Saya mau dengar sebelah sini. Oh, yuk, sini mana? Oh, yang tengah sekarang. Sekarang sebelah sini. Masyurkan di segala bangsa, perbuatan tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber
keajaiban, dimasyurkan di segala tempat. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku katakan sama-sama, Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang, dengan imanku pemenang. Kita adalah pemenang karena kita adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatiku, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku.
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu, Sebab aku ini milikmu, saya undang kepada hambanya. aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. biar kehendakmu, Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. biar kehendakmu Tuhan, Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas penderitaan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada kami semua, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara-Mu. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Aleichem. Ada sukacita? Ya. Minggu lalu saya tidak ada di tempat. Saya melayani di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, sebuah kota yang bersejarah, di mana Presiden Soekarno dan wakilnya pernah berada di sana. Ya. Kebaktian sama jam 7, seperti di tempat ini. Dan jemaatnya banyak juga orang Batak. Ya. GBT itu Gereja Batak Toba. Kalau di sini Gereja Batak Tionghoa, ya. Luar biasa. Bahkan ada orang Nias. Ada satu pengerjanya. Siapa kamu namanya? Boy Sebua. Luar biasa. Kita kebaktian jam 7, ya selesai kurang lebih 8:30. Terus kita berangkat ke Karawang, ya. Nah, di Karawang lebih banyak Chinese-nya, ada juga orang Batak. Ya, puji Tuhan. Minggu ini minggu terakhir, ya, kita sudah bahas tentang kemerdekaan. Ya, dari minggu pertama kita bahas tentang kasih karunia yang memerdekakan. Minggu kedua, benar-benar merdeka. Minggu ketiga, menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat. Minggu lalu, merdeka dari sakit hati, dan hari ini merdeka dari rasa takut. Kita akan baca 2 Timotius 1 ayat 7. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Ya? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab, kita baca bersama-sama, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam bahasa Indonesia masing ini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut.
Sebaliknya, Roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Sebagai makhluk yang punya perasaan, setiap orang pasti punya rasa takut. Rasa takut tidak kenal perbedaan, bangsa, pendidikan, usia, dan lapisan sosial. Ada macam-macam rasa takut. Yang pertama, yang wajar. Next, yang wajar, manusiawi, bukan itu. Ya, takut karena terjadi kerusuhan, bencana alam. Yang kedua, yang positif, konstruktif, takut berbuat dosa, takut pada Tuhan. Yang berikutnya, yang negatif, destruktif. Ini yang akan kita bahas. Dan yang harus kita enyahkan dari hidup kita. Ketakutan yang negatif, itu membuat orang takut pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Hanya bayangan, hanya ada dalam pikiran. Rasa takut semacam ini juga dibiarkan akan menjadi obsesi. Ini dalam psikologi disebut fobia. Ya, nggak ada komentarnya ya. Ya ini ketakutan yang tidak rasional, misalnya takut masuk ruangan yang tertutup. Takut tempat tinggi. Misalnya apa? Naik pesawat. Ada yang takut naik pesawat? Kereta gantung, takut. Takut pada binatang-binatang tertentu, misalnya cicak, kecoa, tikus. Siapa yang takut tikus? Takut sama tekek. Kodok. Tekek. Ya kan? Apalagi takut sama ular, ulat, uang, wanita jelek, bencong, boneka badut yang suka minta-minta di pinggir jalan. Ada yang takut. Takut pada kegelapan. Ada pegawai saya kalau ditinggal, saudara-saudari, semua lampu dinyalain. Takut sama gelap. Kenapa? Karena dia bisa lihat dedeleun. Nah itulah dia. Takut menghadapi apa? Ya ini, menghadapi kematian. Ya. Karena orang yang takut mati adalah orang yang tidak siap untuk mati. Sedangkan orang yang berani mati, bunuh diri, dia pikir mati itu selesai. Betul enggak? Ya. Jadi orang yang takut mati adalah orang yang tidak siap untuk mati. Sedangkan orang yang berani mati, bunuh diri, dia pikir mati itu selesai. Aku membunuh orang Kristen pahala masuk surga, jelas itu sesat. Ya, lihat saja para teroris. Mereka berani bunuh diri karena mereka menyangka mati masuk surga. Itu adalah doktrin yang salah. Ya, itu adalah ajaran yang keliru. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kematian itu ketetapan Tuhan. Kematian bukan kebetulan. Kebetulan aja dia mati. Nggak ada istilah kebetulan. Cara matinya ya beda-beda. Ada yang mati tabrak mobil. Ada yang mati kegeleng. Ada yang mati ditabrak kereta api. Ada mati dari kejatuhan yang tinggi. Macam-macam saudara. Kita bukan lihat cara matinya, tapi apakah orang itu sudah siap untuk mengalami kematian. Maksudnya, apakah orang tersebut sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau belum. Kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, dia mati akan mengalami kebinasaan. Binasa. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Keselamatan kita belum sempurna. Buktinya banyak orang Kristen sakit, berakhir dengan kematian. Tapi Yesus datang kedua kalinya, dia akan menyempurnakan keselamatan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita akan
diselamatkan. Maka itu dikatakan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi satu saat hidup kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masih kita katakan Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Allah. Jadi mati bukan selesai. Mati bukan habis perkara. Betul enggak? Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai kurban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Nah itu. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk menyempurnakan keselamatan kita. Tapi tubuh, jiwa, dan roh kita akan dibangkitkan. Luar biasa. Kalau sekarang baru diselamatkan itu baru jiwanya. Tubuhnya belum. Ya, dia akan datang untuk menyempurnakan keselamatan kita. Nah, kita akan baca Yohanes pasal 16. Kenapa banyak orang berani mati? Ya ini. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Membunuh orang Kristen, membunuh orang kafir, masuk surga. Itu kata mereka. Mereka akan berbuat demikian, kenapa? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, banyak kasus-kasus. Udah bunuh nih keluarganya, akhirnya bunuh diri. Dia pikir mati selesai. Bukan. Kematian terjadi di mana-mana. Ya. Nah, yang kedua, takut tidak bisa bekerja karena lapangan pekerjaan sedikit. Ya. Tapi pekerjaan Tuhan itu luas. Tuhan Yesus katakan apa? Ladang sangat luas, tapi pekerja hanya sedikit. Ladang pekerjaan Tuhan itu luas sekali, tapi pekerjanya sangat sedikit. Indonesia kekurangan dokter. Presiden Prabowo akan bangun 50 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kekurangan dokter, saudara. Jadi dokter gak mudah, jadi dokter gak gampang. Lama kan? Berapa tahun? Bisa 5-6 tahun. Biayanya besar. Satu semester bisa ratusan juta. Kalau gak punya duit, bisa jadi dokter? Tidak. Jadi apa? Jadi gelandangan. Yang ketiga, takut tidak punya pasangan hidup karena umurnya terus bertambah. Betul gak? Yang paling takutkan adalah apa? Gadis-gadis. Aduh, kumaha ya. Saya belum punya pasangan. Cari biro jodoh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Takut tidak bisa memiliki keturunan. Mungkin suami atau istri menjadi pecandu narkoba. Bisa. Ya kalau salah satu pernah jadi pecandu narkoba, susah punya anak. Minim sekali. Kenapa? Karena maninya itu 0. Ya, makanya Bapak Ibu saudara anak-anak muda sekarang jaga hidup kita. Berikutnya apa? Takut akan setan, juri, gendrowo, dedemit, kuasa-kuasa gelapan. Tapi orang Indonesia hebat. Makan soto gendrowo, makan keripik setan. Iya kan? Apalagi seblak. Terlalu banyak seblak akhirnya geblak. Betul enggak? Luar biasa saudara. Apalagi yang dimakan? Kapal selam. Belanja di mana? Matahari. Orang Amerika aja nyampe ke bulan gak berani ke matahari. Orang Indonesia belanjanya matahari. Iya kan? Hebat kan? Apalagi kue balok dimakan.
Luar biasa saudara. Apa? Ganjel rel. Ada kue ganjel rel. Atos saudara. Tapi dimakan sama orang Indonesia. Luar biasa kan. Kita akan baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari dari padamu. Sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari dari kalian. Iblis bisa takut kepada kita kalau saya, saudara, tunduk kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, kita bisa mengalahkan iblis. Luar biasa. Nah, kita lihat. Akibatnya mengalami depresi, lalu larinya kemana? Alkohol, minuman keras, minum miras oplosan. Hoi. Campur spiritus, rifanol. Itu kan obat luka. Siswa itu ngambek. Obat luka, obat bius, free sex, LGBT. Ujung-ujungnya endingnya apa? Bunuh diri. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia tidak mengerti apa yang terjadi sesudah mati. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya tekankan di sini. Kita harus percaya pada Tuhan. Ya, kalau Anda punya anak, sudah tidak mau makan, itu tandanya dia mau apa? Mau mati. Ya, ada satu anak, Om, adik gak mau makan. Bawa ke rumah sakit, saya bilang. Diinfus, dia gak mau makan. Ya kalau gak mau makan terus, lama-lama apa? Mati. Iya kan? Ingat, Natal Son kan begitu. Dari awal makan nasi. Nasi gak suka makan roti. Roti gak suka makan pisang. Akhirnya gak suka makan pisang. Akhirnya apa? Makan angin. Akhirnya apa? Masuk angin. Masuk rumah sakit, cuma 2 hari. Nah itu, ya. Doakan firman itu masuk rumah sakit. Ya itu yang saya katakan, tidak mau makan. Bawa ke rumah sakit. Ya. Kang Dedi sudah katakan, tidak boleh atau tidak ada rumah sakit yang tidak terima pasien. Harus terima pasien. Kirim ke sana. Sedang dirawat. Iya, kalau orang nggak mau makan ya udah. Itu tanda-tanda bahwa dia akan mati. Hopeless. Saya juga pernah hopeless tahun kemarin. Sakit, nggak sembuh-sembuh. Tapi luar biasa. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Saya sehat. Saya bisa pergi kemana-mana. Ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita takut? Kita lihat yang pertama. Asal-usul rasa takut kan apa? Berdosa. Kita baca Kejadian pasal 3, ayat 8 sampai 10. Apa yang membuat kita takut? Kalau kita jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Allah di antara pohon-pohonan dalam taman ini. Bersembunyi. Kenapa orang bersembunyi? Karena takut. Padahal nggak ada siapa-siapa ya. Manusia waktu itu cuma ada 2 orang. Adam dan Hawa. Sembunyi. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Adam, dam. Tuhan datangnya. Orang siun. Hawa. Suaranya bergema. Di daerah Eden itu. Mana enggak? Yang menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanah. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Takut. Ya, hari-hari ini banyak orang tidak punya rasa takut. Betul enggak? Tidak punya rasa takut.
membunuh, memperkosa, menjara, dan lain sebagainya. Ya ini contoh. Dalam bahasa Indonesia masih gini katakan, petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Lucu ya, bersembunyi. Emangnya Tuhan itu nggak bisa lihat. Tuhan itu hadir di mana-mana, amin? Betul nggak? Dalam Amsal 15:3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Mau lari kemana saudara? Mau masuk ke gua, Tuhan ada di sana. Mau lari ke gunung, Tuhan ada di sana. Mau nyumput di mana? Di bunker, Tuhan ada di sana. Kita tidak bisa mengelak dari Tuhan. Pasti kita akan dikejar oleh Tuhan. Ya, lagi-lagi untuk menjawab, saya mendengar engkau di taman, saya takut. Jadi saya bersembunyi karena telanjang. Memang tadinya telanjang. Tapi kenapa dia bisa merasa malu? Karena dia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Langsung mati enggak? Tidak. Yang mati apanya? Rohnya mati. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ya, dewasa ini kita bisa melihat banyak sekali buah-buah yang bisa mematikan kita. Contoh duren. Lo bateng makan duren, mati enggak? Mati. Iya kan? Makan duren, minum alkohol, udah. Itu mah gandengannya itu. Langsung meot saudara. Betul enggak? Kalau mau tenang, tidak takut, jauhkan diri dari dosa dan pelanggaran. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, akuilah kesalahan kita. Dan mohon pengampunan dari Tuhan, maka kita tidak akan dikuasai ketakutan yang negatif. Dalam Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada damai. Tidak ada keselamatan bagi orang jahat. Demikianlah kata Tuhan. Betul enggak? Yesaya 57, tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Ya, kalau kita fasik, kalau kita jahat, pasti kita tidak ada rasa aman. Dalam bahasa ini misalkan ini, tapi orang jahat adalah seperti laut yang berombak dan tak pernah tenang. Arusnya membawa sampah dan lumpur. Tidak ada ketentraman bagi orang berdosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, pasti hidup kita nggak tenang. Hidup kita tidak aman. Pasti kita akan dikejar-kejar. Kalau orang berbuat dosa, dia keluar, lihat polisi, takut nggak? Jangan-jangan dia mau newak saya. Merasa bersalah, ada perasaan bersalah. Betul nggak? Bagaimana supaya kita aman? Ya jangan berbuat dosa. Jangan melakukan kejahatan, kan begitu. Ya toh, kejahatan itu akan terus memburu kita. Kan ada satu ayat, orang fasik lari biarpun tidak ada yang mengejar. Benar nggak? Orang fasik lari. Gak buku-buku nih, lari. Orang fasik lari, biarpun tidak ada yang mengejar. Iya, dosa itu akan mengejar kita. Dosa membuat kita tidak tenang. Ya, makanya Bapak Ibu, pengen tenang, jangan berbuat dosa. Yang kedua, akibat ketakutan apa? Nyaris bunuh diri. Ini tantang siapa? Kepala penjara. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 16. 26, 28. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat
pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara, ketakutan, terjadi gempa. Kenapa? Karena Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan, terjadi gempa. Sehingga sendi-sendi penjara mulai goyah, pintu mulai terbuka. Asumsi dari kepala penjara, wah ini tahanan kabur kabeh. Makanya Paulus katakan, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Apa yang menyebabkan mereka tidak melarikan diri? Apa saudara? Karena doa. Ya, orang-orang yang berada di tahanan, semua orang berusaha ingin keluar. Semua orang berusaha ingin kabur. Ya toh? Sampai ada yang gali tanah, sampai nembus ke tempat yang lain. Betul enggak? Itu yang terjadi. Luar biasa, ini sudah terbuka, pintu terbuka, belenggu lepas. Kesempatan, kabur. Ingat cerita tentang Petrus yang di penjara? Dalam Kisah Rasul pasal 12, jemaat dengan tekun mendoakannya, Petrus dibebaskan dari penjara. Akibatnya apa? 4 regu keamanan. 4 kali 4, 16 orang. Dibantai semua. Kenapa? Karena dianggap tidak bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Makanya ini kepala penjara juga begitu. Udah mengalami ketakutan. Ketakutan. Ya. Nah, dikatakan di sini tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Sampai pondasi penjara turut bergoyang, bergoncang. Semua pintu penjara terbuka. Rantai yang membelenggu mereka. Semua orang tahan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut, bangun, kaget dia. Oh, apa ini? Ketika melihat pintu-pintu penjara terbuka, menghunus pedang untuk membunuh diri. Karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini. Untung ada Paulus. Kalau Paulus cicing-cicing wae kumaha? Pembunuhan besar, bunuh. Kalau di Jepang, orang berbuat salah, berbuat dosa, langsung bunuh diri. Betul nggak? Di Jepang itu. Sekolah nggak naik, bunuh diri. Ada mahasiswi Jepang kuliah di Indonesia. Nggak tahu mata pelajaran apa membuat dia tidak lulus. Apa yang terjadi? Lompat dari apartemennya. Itu. Orang Jepang begitu. Ya. Ingat nggak? Waktu Hiroshima, Nagasaki dibom, pesawat dari Jepang. Dia bawa pesawat. Dia tembus satu kapal. Dia masuk situ. Dia bunuh diri. Mati semua. Luar biasa. Itulah dia. Ya. Orang Jepang itu nggak takut mati, saudara. Ya, harakiri. Ya kan? Kepala penjara dibeli nyaris bunuh diri karena dihantui ketakutan akan dihukum mati, padahal belum tentu. Ia takut akan bayangan sendiri, takut hari depan, tak berani menghadapi kenyataan hidup. Hidup tidak memberi harapan, lalu berniat mengakhiri hidupnya. Kita lihat satu contoh, murid Yesus bunuh diri. Jangan salah, ini murid tuh. Ya. Matius 27, ayat 3-5. Anda tahu siapa namanya? Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesal ia, menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 30 keping dia lemparkan. Uang hasil kejahatan boleh dipersembahkan kepada Tuhan? Boleh enggak?
Uang hasil kejahatan boleh dipersembahkan kepada Tuhan? Boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan? Tidak. Itu uang kemana? Dibeli tanah kuburan. Luar biasa. Yudas. Yudas menyesal, tapi Yudas tidak bertobat. Tapi Yudas bunuh diri. Nah, adegan ini jangan ditiru, saudara. Betul enggak? Adegan ini jangan ditiru. Jelas Yudas enggak masuk surga. Ya berada di neraka. Ya, ketika Yudas si pengkhianat. Makanya jangan panggil si om, si tante, si Luki, si Sumarto. Orang Batak kan banyak pakai si Manjuntak, si Regar, si Naga, apalagi si Manjorang. Ya kan? Si. Jadi si itu konotasinya jelek, saudara. Betul enggak? Perhatikan di sini. Ia menyesal lalu ia memberikan ke-30 uang perak itu kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ia berkata, saya sudah berdosa mengkhianati orang yang tidak bersalah sampai ia dihukum mati. Tapi mereka menjawab, peduli apa kami? Itu urusanmu. Yudas melempar uang itu ke dalam rumah Tuhan lalu pergi menggantung diri. Ini bukan solusinya, saudara. Boleh menyesal, tapi jangan bunuh diri. Menyesal, tapi harus bertobat. Petrus juga pernah menyangkal Tuhan. Apa dia bunuh diri? Tidak. Dia menyesal. Betul enggak? Jadi pemimpin nomor 1. Itu Petrus. Jadi Petrus dengan Yudas beda. Sama-sama murid Tuhan, tapi endingnya tidak sama. Yudas binasa. Petrus jadi tokoh yang luar biasa. Ya, sekali lagi, uang hasil kejahatan, merampok, membunuh, menjara, main judi, tidak boleh dan tidak berkenan kepada Tuhan. Itu merupakan pemberian yang keji dan berdosa. Hati-hati hari-hari ini sedang beredar. Uang mutilasi. Apaan lagi? Pernah lihat? Pernah baca? Uang mutilasi itu kalau depannya sama, tapi lihat belakangnya. Nomor seri di kanan, di kiri dan kanan tidak sama. Setengah asli, setengah palsu. Bukan orang aja dimutilasi. Uang juga bisa dimutilasi. Aduh, ayah-ayah. Ya, itu yang terjadi di negara kita. Uang palsu udah beredar. Di mana itu? Seperti di Cirebon banyak sekali itu uang palsu. Ya, yang dipalsu itu uang apa? 100.000, 50.000, betul nggak? Ada orang berani malsuin apa? Dolar palsu. Ya, saya pernah ceritakan uang palsu itu luntur kalau kena air. Luntur. Nah, sama dengan kita. Kalau kasih kita tidak sungguh-sungguh, pasti luntur. Betul nggak? Kasih kita kepada Tuhan, luntur. Karena apa? Tidak serius. Baik, kita lihat yang ketiga. Kiat mengusir ketakutan. Apa itu? Kita harus percaya kepada Allah dan firman-Nya. Kita baca Mazmur 56, ayat 3 sampai 4. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Dalam bahasa Indonesia dia, waktu aku takut, aku berharap padamu. Aku memuji Allah karena apa yang Ia janjikan. Aku percaya kepadanya. Maka aku tak takut manusia tidak berdaya terhadap aku. Nah, dalam Alkitab kita jumpai banyak pesan agar jangan takut. Itu kurang lebih ada sekitar 365 kata. Jadi obat bagi ketakutan adalah percaya akan firman Tuhan. Amin. Ada yang takut hari ini? Yang kita bersyukur Sukabumi aman. Jakarta rusuh. Di mana-mana rusuh. Bandung rusuh. Ya, Makassar rusuh. Ya,
Surabaya musuh. Wah, semua rusuh. Apa sih yang dibakar? Fasilitas umum dibakar. Ya. Pelampiasan. Luar biasa, Tuhan. Ya. Kata jangan takut, bisa dijumpai kurang lebih 365 kali dalam kita. Menandakan bahwa kita perlu percaya sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena ada Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi kita dari segala mara bahaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, nggak ada di sana. Saya kutip di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Anda takut, Anda khawatir, berserah pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini. Betul nggak? Luar biasa, saudara. Ya, kerusuhan tahun 98 terulang kembali. Kemarin, 29-30. Kita doakan. Ya, di Jakarta itu sempat hujan deras untuk meredam mereka supaya mereka tidak melakukan tindakan anarkis. Ngeri, saudara. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan akan menjadi pagar atas hidup kita. Ya. Saya akan bacakan satu ayat, ya, Ayub 1 ayat 10, nggak ada di file itu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya? Telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pagari. Kita berdoa supaya Tuhan pagari keluarga kami, pagari usaha kami, pagari toko kami, pagari perusahaan kami, pagari gereja kami, pagari rumah kami, dipagari oleh malaikat-malaikat Tuhan. Bahkan dalam Mazmur, ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Amin. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan akan menjadi pagar kita. Malaikat Tuhan akan menjadi pagar kita. Luar biasa. Ya. Dalam situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, Tuhan giring kita supaya kita dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir. Abraham takut tidak memiliki keturunan, tapi Tuhan berfirman. Takut tidak memiliki Tuhan. Udah tua Abraham. Gak punya turunan, pasti takut. Ya, sama aja kalau kita menikah bertahun-tahun gak punya keturunan, pasti takut. Ya, kita baca ini. Kejadian pasal 15. Ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu bagian. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Apakah yang akan kau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliasar, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Anda tahu nggak? Abraham punya anak umur berapa? 100. Ya tahu? Sarah ya sekitar 90-an lebih. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Dia keluar. Dia hitung bintang-bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh pokoknya banyak. Banyak Tuhan ngeseloba. Nah itulah keturunanmu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Bintang di langit. Keturunan Israel secara rohani. Secara jasmani seperti pasir. Makanya saya berapa kali mengatakan ambil segenggam pasir. Ambil ya. PR ya. Taruh di meja, soal hitung berapa jumlahnya. Nanti lapor sama saya. Mau? Kasih tugas, ambil segenggamnya, tong loba-loba.
taruh di atas, dihitung. Pasti kewalahan saudara. Nah itulah keturunan. Ya, dia katakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti ketuhanmu. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adakah Bapak Ibu sudah sekian lama menikah, tapi belum punya anak? Berdoalah sama Tuhan. Nanti mujizat Tuhan akan terjadi. Abraham takut tidak punya anak. Ia cemas mikirkan hal gini. Tapi Tuhan berfirman agar dia tidak takut. Tuhan itu perisai, upamu sangat besar. Abraham mempercayai firman Tuhan dan Tuhan membenarkannya. Artinya sikapnya itu dibenarkan, artinya diperkenan oleh Tuhan. Hasilnya apa? Ketakutan pun menguap. Ya. Supaya kita tidak takut, kita harus banyak dengar firman Tuhan. Amin? Kita akan baca yang terakhir, Roma 10 ayat 17. Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa Indonesia masih gini, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Kita masuk surga lewat pintu apa saudara? Pintu gereja, pintu hati, pintu telinga. Pintu gereja, pintu hati, pintu telinga. Lewat mana? Telinga. Makanya Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ada yang ketinggalan telinganya? Aduh kelihatan. Pokoknya ditaruh di rumah. Ada yang ketinggalan? Tidak. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Punya telinga untuk mendengar. Ya. Kalau telinga kita budek, kita nggak bisa komunikasi. Waktu saya antar dar sama istri saya ke alat bantu dengar, saya jumpai ada seorang anak kecil. Pak, kenapa? Iya, anak ini tadinya kena hidrosipalus, kepalanya jadi besar. Kepalanya jadi besar. Akibatnya apa? Telinganya torek. Jadi bapaknya bawa anak itu ke tempat itu, membelikan alat. Ya, jadi ngomongnya gak jelas gitu. Tapi setelah diberikan alat, ya puji Tuhan lah sudah mulai bisa berkomunikasi. Kayak si Dar itu. Ya. Jadi kalau kita telepon sama dia, gitu ya. Waduh parah. Perlu ini. Ya puji Tuhan lah, akhirnya kas. Kapan katus nyumbang 5 juta, sisanya urunan ya. Itu beritanya sudah masuk di warta minggu lalu. Puji Tuhan. Telinga itu sangat penting. Ya. Kalau enggak punya telinga, tapi kalau enggak mendengar, wah repot saudara. Jadi pelangap-pelongo kita. Oke? Sekian Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian El Shaddai. Kita beri sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Nanti saudara Fajar sini sama istrinya ambil ke depan, saya akan doakan Anda. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Mereka sudah menikah 5 tahun belum punya anak. Kita berdoa ya, supaya Tuhan buka kandungannya, Tuhan nyatakan kuasanya. Allah Maha Kuasa. Amin. Melimpah. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong Fajar dan istrinya Desi. Sudah 5 tahun mereka menikah, belum punya anak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka kandungannya. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biarlah benih yang masuk itu akan membuahkan hasil. Berkati Tuhan, berikan semangat, berikan sukacita. Kalau Abraham dan Sarah, mereka mandul, tapi Tuhan bisa berikan anak kepada mereka. Kami yakin percaya, Tuhan juga akan tolong dengan Fajar, Sihiti, dan Desi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar buat kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, silakan kembali. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memberikan firman-Nya, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas, saya persilakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan, kita katakan kita diberkati Tuhan. Amin. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan sama-sama, aku diberkati. Yes, Jesus. Aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. dengan iman kita katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Oh, cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali berbakti, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penghiburan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami tidak perlu takut Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu kami harus selalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih dan ketertiban Tuhan. Setiap kami Tuhan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan berkati yang sudah melayani Tuhan, tim Praise and Worship yang juga nanti akan melayani di ibadah yang kedua. Tuhan berkati juga Bapak Gembala, berikan kekuatan, pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan untuk menyampaikan kembali firman Tuhan di ibadah yang kedua. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Sumarto, saudara kami Tuhan, di mana rencana Rabu malam atau Kamis pagi dia akan berangkat pulang kembali ke Makassar. Tuhan berikan anugerah, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan berkati. Mungkin belum ada pekerjaan di sana, tapi kami percaya Tuhan sanggup berikan pekerjaan yang tepat. Tuhan sanggup berkati Tuhan. Pak Sumarto berkati dengan istri, Ibu Yudit dan kedua anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa untuk Bapak Sumarto dan seluruh keluarga. Dan juga GBT di Makassar dan seluruh jemaat Tuhan. GBT di Makassar boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Anugerah Tuhan boleh memberkati dan menolong kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus sekali lagi Tuhan kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, hindarkan dari kerusuhan. Kami berdoa untuk Jakarta, berdoa untuk Surabaya, Bandung dan seluruh tempat dan kota-kota di Indonesia termasuk kota Sukabumi Tuhan. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan kepada masyarakat Tuhan roh lemah lembut. Mereka tidak melakukan kerusakan, penjarahan apapun, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin.